Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Organisasi dan Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Nurmaini Dalimunte, Eskom MKes, Prodi Sistem Informasi. Sebelum kami mulai presentasinya, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri dari anggota kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Oktoriani dengan NIM 120503262663. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vito Cahya Kurniawansyah dengan NIM 12050310449. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Triusia dengan NIM 12050320445. Di sini kami akan membahas tentang kasus 2, yaitu BENI akan membuka lembaga pendidikan pengembangan komputer yang setara dengan D1. Lembaga ini terdiri dari 3 peminatan, yaitu teknik informatika, teknik komputer, dan rekayasa perangkat lunak. Di sini, BENI lah yang akan menjadi pimpinan lembaga tersebut. Pertanyaannya ialah, apa saja perencanaan atau planning yang perlu dibuat oleh BENI? Yang kedua, pembagian kerja atau job apa saja yang dibutuhkan oleh lembaga BENI? 3. Bagaimana teknik pengarahan yang perlu dilakukan BENI bagi anggota atau karyawan lembaga yang dipimpinnya tersebut? Keempat, bagaimana menurut Anda contoh pengawasan atau controlling yang perlu dilakukan BENI terhadap anggota atau karyawan lembaga yang dipimpinnya tersebut? Perencanaan yang akan dilakukan BENI untuk lembaga pada dasarnya memutuskan apa yang diinginkan dan apa yang akan dilakukan. Tujuan dibentuknya lembaga untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan D1 pada peminatan teknik informatika, teknik komputer, dan rekayasa. Dengan fokus pada tujuan lembaga, maka perencanaan untuk mencapai tujuan akan terrealistis. Membentuk lembaga pendidikan pengembangan komputer akan menguntungkan BENI, apalagi di era sekarang, teknologi tidak dapat dihindari. Memberikan pendidikan melalui lembaga ini bukan hanya menghasilkan ilmu untuk orang lain, namun juga dapat menguntungkan organisasi atau lembaga. Pembentukan lembaga ini dapat dilakukan di kota-kota agar setara dengan perguruan tinggi lainnya. Strateginya, mempekerjakan tenaga pengajar yang mumpuni dan berpengalaman. Memberikan harga atau biaya pendidikan yang sesuai dengan ekonomi masyarakat. Memberikan pelayanan yang terbaik untuk mahasiswa. Membentuk lembaga untuk meningkatkan kualitas pendidikan di bidang teknologi. Melakukan promosi di berbagai sekolah untuk menyebarkan informasi lembaga pendidikan, penyuluhan kepada pelajar betapa pentingnya belajar teknologi di era sekarang, bekerja dengan baik agar dapat bersaing dengan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lain. Memilih perkotaan sebagai lokasi. Memberikan materi dengan cara yang mudah dipahami. Perencanaan inilah yang harus dilakukan BENI untuk membentuk lembaga pendidikan pengembangan komputer. Pembagian kerja yang dapat dilakukan. Yang pertama, BENI dapat menjadi ketua yayasan atau lembaganya. Yang
ketiga, sekretaris lembaga. Yang keempat, bendahara lembaga. Yang kelima, administrasi. Administrasi itu terdapat 4 bagian. Yang pertama itu bagian akademik, yang kedua bagian kemahasiswaan, yang ketiga bagian keuangan, dan yang keempat bagian TIK. Pembagian kerja lainnya yaitu pengelola jurnal mahasiswa dan dosen, operator tiap program studi, pengelola ruang baca, hingga dosen. Yang ketiga, bagaimana teknik pengarahan yang perlu dilakukan Beni bagi anggota atau karyawan lembaga yang dipimpinnya tersebut. Hal-hal yang harus dilakukan Beni sebagai pimpinan kepada anggota atau karyawannya yaitu Beni memberikan orientasi tugas yang harus dilaksanakan oleh anggota atau karyawannya. Kedua, Beni harus memberikan motivasi kepada anggota atau karyawannya agar kinerja mereka bisa optimal. Yang ketiga, Beni harus bisa menjelaskan tugas anggota atau karyawannya agar bisa memahami secara jelas serta melaksanakan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang diberikan. Yang keempat, dalam memberi perintah pada anggota atau karyawan, Beni tidak bisa seenaknya karena Beni juga harus memperhitungkan langkah-langkah dan resiko dari setiap perintah. Karena setiap perintah akan memberi pengaruh buruk untuk lembaga pendidikan Beni ke depan. Pengawasan yang perlu dilakukan oleh Beni ialah melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan pengajaran sehingga mencapai sasaran yang efektif. 2. Laporan dari pelaksanaan kegiatan yang diberikan secara lisan ataupun tertulis dan secara berkala atau sewaktu-waktu atas permintaan. 3. Penelaahan terhadap buku catatan tugas atau hasil kerja, yaitu jadwal kegiatan, bahan kemajuan pekerjaan, ataupun grafik lainnya. Yang keempat, survei atau inspeksi setempat di mana kegiatan-kegiatan dijalankan. Yang kelima, wawancara dengan pelaksana tugas yang bersangkutan. Yang terakhir, perbandingan antara pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau hasilnya itu dengan patokan yang telah ditentukan untuk mengetahui penyimpangan atau perbedaan yang terjadi. Itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, kami dari kelompok 5 minta maaf karena kesalahan murni dari kami sendiri dan yang benar itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.